Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Seni Bermatematika. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang kaidah pencacahan. Kita mulai dari pengertian kaidah pencacahan, yaitu suatu cara atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dari suatu percobaan tertentu. Adapun yang termasuk kaidah pencacahan di sini ada dua. Yang pertama aturan penjumlahan dan yang kedua aturan perkalian. Kita akan bahas satu persatu. Kita akan mulai dari definisi. Yang pertama yaitu aturan penjumlahan. Misalkan terdapat n peristiwa yang saling lepas. Jika kejadian pertama dapat terjadi sebanyak K1, kejadian kedua dapat terjadi sebanyak K2, kejadian ketiga dapat terjadi sebanyak K3, demikian seterusnya sampai dengan kejadian ke n dapat terjadi sebanyak Kn, maka banyak cara untuk melakukan satu kegiatan adalah K1 ditambah K2 ditambah K3 ditambah dan seterusnya sampai dengan ditambah Kn. Inilah merupakan definisi daripada aturan penjumlahan. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan beberapa contoh soal. Yang pertama, Amir mempunyai 3 sepeda motor, 2 sepeda gunung. Berapa banyak cara Amir pergi ke sekolah memakai kendaraannya? Nah, kita lihat penyelesaiannya di sini. Kemungkinan yang pertama, Amir itu dapat memilih salah satu sepeda motor dari 3 sepeda motor yang ada. Berarti di sini ada 3 pilihan atau ada 3 cara. Kemungkinan yang kedua, Amir dapat memilih salah satu sepeda gunung dari 2 sepeda gunung yang ada. Berarti di sini ada 2 pilihan atau ada 2 cara. Sehingga dengan demikian banyak cara Amir pergi ke sekolah dengan memakai salah satu kendaraannya adalah 3 ditambah 2 sama dengan 5. Berarti di sini ada 5 pilihan. Oke, saya kira jelas. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Di sebuah showroom mobil terdapat 3 jenis mobil Innova, 4 jenis mobil Rush, dan 6 jenis mobil Yaris. Tentukan banyak pilihan jika Pak Dermawan membeli sebuah mobil di showroom tersebut. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Banyak pilihan Pak Dermawan membeli sebuah mobil adalah kemungkinan yang pertama, Pak Dermawan dapat memilih salah satu mobil Innova dari 3 mobil Innova yang ada. Berarti di sini ada 3 pilihan atau ada 3 cara. Kemungkinan yang kedua, Pak Dermawan dapat memilih salah satu mobil Rush dari 4 mobil Rush yang ada. Berarti di sini ada 4 pilihan atau ada 4 cara. Kemungkinan yang ketiga, Pak Dermawan juga dapat memilih salah satu mobil Yaris dari 6 mobil Yaris yang tersedia. Berarti di sini Pak Dermawan dapat memilih 6 pilihan daripada mobil Yaris. Sehingga dengan demikian banyak cara pilihan Pak Dermawan membeli sebuah mobil adalah 3 ditambah 4 ditambah 6 sama dengan 13. Berarti dengan demikian ada 13 pilihan. Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Di sebuah meja makan terdapat piring pertama berisi 6 jeruk, piring kedua berisi 4 apel, piring ketiga berisi 5 mangga, dan piring keempat berisi 8 rambutan. Tentukan banyak cara jika Faridah mengambil 1 buah.
yang tersedia di atas meja makan tersebut. Penyelesaian. Kemungkinan pilihan yang terjadi jika Farida mengambil satu buah di atas meja makan tersebut. Kemungkinan yang pertama, Farida dapat mengambil satu buah jeruk dari 6 jeruk yang ada. Berarti di sini ada 6 pilihan atau ada 6 cara. Kemungkinan yang kedua, Farida dapat mengambil satu buah apel dari 4 apel yang ada. Berarti ada 4 pilihan atau 4 cara. Kemungkinan yang ketiga, Farida dapat mengambil satu buah mangga dari 5 mangga yang ada. Berarti di sini ada 5 pilihan atau 5 cara. Kemungkinan yang keempat, Farida dapat mengambil satu buah rambutan dari 8 rambutan yang ada. Berarti ada 8 cara. Sehingga dengan demikian banyak cara Farida mengambil satu buah adalah 6 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 8. Tentu di sini sama dengan 23. Berarti dengan demikian ada 23 pilihan. Oke ya, saya kira jelas. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu definisi tentang aturan perkalian. Jika suatu peristiwa terdiri dari n kejadian yang berurutan, di mana kejadian pertama dapat terjadi dalam K1 cara berbeda, kejadian kedua dapat terjadi dalam K2 cara berbeda, kejadian ketiga juga dapat terjadi dalam K3 cara berbeda. Demikian seterusnya sampai dengan kejadian ke N dapat terjadi dalam Kn cara berbeda. Sehingga dengan demikian maka total banyaknya cara kejadian tersebut adalah K1 dikali K2 dikali K3 dikali dan seterusnya sampai dengan dikali Kn. Inilah merupakan definisi aturan perkalian. Untuk lebih jelasnya maka perhatikan contoh-contoh berikut. Contoh yang keempat, Adi mempunyai 2 baju kemeja masing-masing berwarna kuning dan putih, serta mempunyai 3 celana masing-masing berwarna biru, hitam, dan coklat. Berapa banyak pasangan baju dan celana yang dapat dipakai oleh Adi? Nah, kita lihat penyelesaiannya. Bajunya ada 2. Nah, ini dia. Baju berwarna kuning saya singkat dengan BK. Kemudian baju berwarna putih saya singkat dengan BP. Untuk baju berwarna kuning itu dapat dipasangkan dengan celana berwarna biru. Maka hasilnya adalah BK, CB. Artinya apa ini? Baju kuning dipasangkan dengan celana biru. Bukan hanya itu, bisa saja baju kuning dapat dipasangkan dengan celana hitam. Maka akan diperoleh pasangannya BK, CH. Maksudnya di sini baju berwarna kuning dipasangkan dengan celana berwarna hitam. Bisa saja baju berwarna kuning dipasangkan dengan celana berwarna coklat. Maka hasilnya adalah BK, CC. Saya kira jelas. Kemudian kita lanjut ke baju berwarna putih. Ini juga bisa dipasangkan dengan celana berwarna biru. Maka pasangannya adalah baju berwarna putih berpasangan dengan celana berwarna biru. Saya kira jelas ya. Bisa juga baju berwarna putih dipasangkan dengan celana berwarna hitam. Maka hasilnya adalah BP, CH. Demikian juga baju berwarna putih dapat dipasangkan dengan celana berwarna coklat. Maka hasilnya adalah BP, CC. Ada berapa pasangan? Kalau kita lihat di sini ada 6 pasangan. Jadi banyak pasangan pakaian adalah ada 6 pasang. Saya kira jelas ya. Nah, persoalannya ini jika bajunya itu banyak.
kemudian celananya juga banyak. Tentu sangat sulit kita menggambarkan diagram pohonnya seperti ini. Olehnya itu bisa kita gunakan dengan aturan perkalian. Oke, kita lihat. Banyak pilihan untuk baju ada dua. Ingat tadi itu definisi perkalian. Kejadian pertama dapat terjadi dua cara. Kejadian kedua yaitu banyak pilihan untuk celana. Ada berapa? Ada 3 cara. Sehingga dengan demikian maka banyaknya cara keseluruhan, yaitu banyaknya pasangan pakaian yang dapat terjadi adalah 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi hasilnya sama. Menggunakan diagram pohon dengan menggunakan definisi. Ya. Kelemahannya jika menggunakan diagram pohon apabila datanya itu banyak. Nah, jadi lebih mudah kalau kita menggunakan definisi. Saya kira jelas ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang kelima. Budi mempunyai 5 kemeja, 3 celana, dan 3 sepatu. Budi mempunyai 5 kemeja, 4 celana, dan 3 sepatu. Berapa banyak Budi memasangkan pakaian yang dimiliki? Nah, ini kalau menggunakan diagram pohon maka akan panjang ini. Karena ada 3 kategori, yaitu kemeja, celana, dan sepatu. Tetapi jika kita menggunakan definisi aturan perkalian maka akan lebih mudah. Nah, kita lihat. Banyak pilihan untuk kemeja ada 5 cara. Banyak pilihan untuk celana ada 4 cara. Banyak pilihan untuk sepatu ada 3 cara. Sehingga pasangan pakaian yang dapat dibentuk adalah 5 kali 4 kali 3 tentu sama dengan 60. Berarti ada 60 pasangan pakaian yang dapat dibentuk. Saya kira jelas. Oke, kita lanjut ke contoh yang ke-6. Kota A dan kota B dihubungkan 3 alternatif jalan. Kota B dan kota L dihubungkan dengan 4 alternatif jalan. Kota A dan kota C dihubungkan 2 alternatif jalan. Kota C dan kota L dapat dihubungkan dengan 3 alternatif jalan. Tentukan banyaknya cara jika Tono bepergian dari kota A ke kota L dan melalui kota B ataupun melalui kota C. Nah, ya, kalau kita gambar, bentuknya adalah seperti ini. Nah, ini dia. Nah. Oke, A ke B ada 3 alternatif jalan. Kemudian dari B ke L ada 4 alternatif. Nah, kita lihat ini. Oke, ini dia. Kemudian dari kota A ke kota C itu dihubungkan dengan 2 alternatif jalan. Nah, kita lihat ini. Oke. Kemudian dari C ke L itu ada 3 alternatif jalan. Nah, ini dia. Nah, ini bentuknya. Ini grafiknya. Tentu ini kalau menggunakan diagram pohon atau pasangan berurutan itu sangat agak sulit sedikit, tapi jika kita menggunakan definisi aturan perkalian maka akan diperoleh atau akan lebih mudah kita dapatkan. Kita lihat dari kota A ke kota B ada 3 kemungkinan. Dari B ke kota L itu ada 4 kemungkinan. Maka dengan menggunakan aturan perkalian ada 12 kemungkinan yang akan terjadi karena 3 dikali 4. Ya, kita lihat penyelesaiannya. Kemungkinan yang pertama, dari kota A ke kota L melalui B. A ke B ada 3 jalan. B ke L ada 4 jalan. Sehingga banyaknya alternatif jalan ada 12. Jelas ya? Kemungkinan yang kedua, ya karena bisa saja dia melalui C. Nah, ini. Kita lihat A ke C itu ada 2. Ada 2 alternatif. C ke L itu ada 3 alternatif. Sehingga banyaknya alternatif jalan itu ada 6. Dengan demikian ini tidak dikali. Nah, ini harus dijumlah.
Karena antara B dan C tidak dihubungkan oleh jalan, sehingga dia harus apa, ditambah. Maka banyaknya alternatif jalan yang dapat dilalui adalah 12 ditambah 6 sama dengan 18 alternatif jalan. Saya kira jelas ya. Ya, kenapa tidak dikalikan 12 dengan 6? Karena antara antara kota B dan kota C itu tidak ada jalan yang menghubungkan. Saya kira jelas. Kita lanjut ke slide berikutnya. Contoh yang ketujuh. Dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 akan disusun suatu bilangan yang terdiri atas 3 angka yang berbeda. Tentukan banyaknya bilangan tersebut jika A. Bilangan itu adalah ganjil. B. Bilangan itu atau bilangan tersebut kurang dari 400. Kemudian yang C. Bilangan tersebut merupakan bilangan ganjil tetapi lebih dari 400. Jadi bilangan itu lebih dari 400 dan ganjil. Oke ya, kita lihat penyelesaiannya bagian A. Kita menggunakan kotak, yaitu tempat pengisian. Ganjil tidaknya suatu bilangan itu ditentukan oleh satuannya. Jadi soal ini harus kita kerja dari satuannya. Yang mungkin menjadi satuan, kita lihat, ini dari kotak satuan. Banyaknya cara, ada berapa sebentar. Yang memungkinkan menjadi satuan itu bisa angka 1, bisa angka 3, dan juga bisa angka 5. Berarti ada 3 pilihan. Ingat ya, ada 3 pilihan. Oke, sekarang satu angka sudah diambil sebagai satuan. Cara mengambil satu angka itu dapat dipilih dari angka 1, 3, dan 5, berarti ada 3 pilihan. Saya kira jelas. Selanjutnya, untuk ratusan dan puluhan itu tidak memerlukan syarat. Jadi boleh kita kerja dari ratusan, boleh juga kita kerja dari puluhan karena dia bebas. Oke, kita lanjut ke sini ratusan. Sebagai ratusan, karena sudah terambil tadi satu angka sebagai satuan, maka sekarang angkanya tinggal 5. Ya, kita memilih satu angka dari 5 angka yang ada. Berarti ada 5 cara. Saya kira jelas. Kemudian sekarang 2 angka sudah terpakai. Yang pertama sebagai satuan 1 angka, yang kedua sudah terpakai sebagai ratusan 1 angka. Nah, ini 5 dengan 3 ini maksudnya pilihannya. Ada berapa macam? Ada 3 macam dan ada 5 macam. Saya kira jelas, ya. Nah, sekarang angka-angka yang ada karena sudah diambil 2, maka sebagai puluhan tinggallah 4 angka. Nah, ini dia. Sehingga dengan demikian banyaknya bilangan ganjil adalah 5 kali 4 kali 3. Ya, 5 kali 4 kali 3 sama dengan 60 bilangan ganjil. Saya kira jelas ya. Jadi sekarang saya ulangi sekali lagi bahwa 3 ini adalah 3 pilihan ya. Yang menjadi angka satuan itu sesungguhnya hanya 1. Cuma dapat dipilih dari angka 1, 3, dan 5. Berarti ada 3 pilihan. Sudah terpakai 1 angka untuk satuan. Ya, saya kira jelas ini ya. Kita lanjut ke bagian B. Bilangan tersebut kurang dari 400. Oke. Kurang dari 400. Kita lihat angka-angkanya tadi 1 sampai dengan 6. Pengisian tempat. Nah, ini untuk mengetahui kurang dari 400, maka yang harus kita kerja adalah ratusannya yang pertama. Yang memungkinkan bilangan itu kurang dari 400, maka yang akan menjadi ratusan yang mungkin adalah boleh angka 1, boleh angka 2, dan juga boleh angka 3. Berarti ada 3 pilihan, tidak boleh angka 4 ya. Angka yang boleh menjadi ratusan adalah boleh 1, boleh 2, boleh 3. Berarti ada 3 pilihan.
Ingat, angkanya sudah dipakai 1 sebagai ratusan. Sekarang angkanya tinggal 5. Untuk puluhan dan satuan itu bebas. Sebagai puluhan itu dapat dipilih dari 5 angka yang ada. Karena satu angka sudah dipakai tadi sebagai ratusan. Berarti ada 5 cara. Sekarang angka sudah terpakai 2 sebagai ratusan dan sebagai puluhan. Maka sekarang angka tersisa 4. Sebagai satuan akan dipilih dari 4 angka yang ada. Berarti ada 4 cara. Sehingga dengan demikian banyaknya bilangan yang kurang dari 400 adalah 3 kali 5 kali 4 sama dengan 60. Oke ya, saya kira jelas. Selanjutnya bagian C. Bilangan itu ganjil terdiri atas 3 angka berbeda dan lebih dari 400. Nah, ini mempunyai 2 syarat. Ini 2 syarat, yaitu ganjil dan lebih dari 400. Jadi, boleh dikerja dari satuannya dulu, boleh juga dikerja dari ratusannya dulu. Untuk puluhan bebas. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Yang mungkin sebagai ratusan, apabila dia lebih dari 400, bisa angka 5 atau bisa angka 6. Oke, kita lihat. Sebagai ratusan angka 5. Oke ya, sebagai ratusan angka 5. Berarti ada berapa cara? Ada 1 cara. Karena angka 5 hanya 1. Oke, kita lihat. Angka ratusan tadi adalah 5. Berarti ada 1 cara saja. Kemudian, kalau 5 sebagai ratusan, karena ketiga angka itu berbeda, maka posisi angka 5 tidak lagi menempati di satuan. Berarti yang boleh menjadi satuan adalah 1 dan 3. Jadi 1 atau 3. Ada berapa pilihan? Ada 2 pilihan. Nah, ini dia. Sedangkan untuk puluhan itu bebas. Ingat, angkanya sudah terpakai 2 sebagai ratusan, 1 sebagai satuan, 1. Berarti sisa 4 angka. Sebagai puluhan dapat dipilih dari 4 angka yang ada. Berarti ada 4 cara. Sehingga dengan demikian banyaknya cara bilangan itu yang lebih dari 400, yang kebetulan yang menjadi ratusan itu adalah angka 5, adalah 1 kali 4 kali 2 itu sama dengan 8. Kira jelas ya. Jadi kalau angka 5 itu sebagai ratusan, maka bilangan ganjilnya itu ada 8. Kemungkinan yang kedua, yaitu sebagai ratusan adalah 6. Pengisian tempat. Sebagai ratusan adalah 6. Berarti ada 1 cara. Maka sekarang kita bikin kotak kesatuan ya. Yang memungkinkan menjadi satuan sekarang boleh angka 1, boleh angka 3, dan juga boleh angka 5. Karena sebagai ratusan di sini adalah 6. Kalau tadi tidak mungkin 5 mau dipakai lagi di angka satuan. Saya kira jelas ya. Oke, saya ulang sekali lagi. Sebagai ratusan adalah angka 6, berarti ada 1 cara. Kemudian kita pindah ke satuan. Yang mungkin menjadi satuan bisa angka 1, bisa angka 3, dan juga bisa angka 5. Berarti ada 3 pilihan. Nah, sekarang angkanya sudah terpakai 2, berarti sisa 4 angka. Untuk puluhan ini akan dapat dipilih dari 4 angka yang ada. Berarti ada 4 cara. Sehingga dengan demikian, jika angka ratusannya itu adalah 6, maka banyaknya bilangan ganjil itu adalah 1 kali 4 kali 3 sama dengan 12. Sehingga dengan demikian, banyaknya bilangan ganjil yang lebih dari 400. Ya, oke ya, betul ya. Yang lebih dari 400 dan bilangan itu adalah ganjil adalah, nah ini dia, 8 ditambah dengan 12 sama dengan 20. Oke, saya kira jelas ya. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu latihan soal.
Ini ada beberapa soal, silakan Anda kerja. Kalau belum paham, maka silakan kalian buka lagi video-video sebelumnya yang ada pada slide-slide sebelumnya. Oke ya, ada 5 soal. Saya kira pertemuan kali ini sampai di sini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.